Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, kita akan melanjutkan masih pada tema yang sama, yaitu sumber hukum Islam. Tetapi pada video ini kita akan membahas lebih jauh tentang ijtihad. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa perkembangan zaman yang terus berkembang, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, seperti ada persoalan-persoalan atau lahir hukum baru yang kita belum tahu apa itu hukumnya, ataukah haram, ataukah halal, apakah boleh ataukah tidak boleh, ya kan? Seperti misalnya bagaimana hukumnya bunga bank, bayi tabung, bedah plastik, penyembelihan hewan dengan mesin, dan tindakan lainnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu diperlukan pemikiran yang tepat oleh para pakar atau ilmuwan agama Islam atau para ulama guna mencari jawabannya. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, kita mulai pembahasan ini tentang ijtihad. Kita lihat dari definisinya terlebih dahulu. Definisi ijtihad itu secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu fi'il madinya ijtihada, bentuk fi'il mudhari'nya yajtahidu, dan bentuk masdarnya ijtihadan, artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan tenaga, menggunakan pikiran, dan bekerja seoptimal mungkin. Nah, adapun yang saya tampilkan pada layar ini yaitu definisi secara terminologi atau secara istilah. Itu kegiatan para ulama untuk berpikir di dalam mencari dan menentukan hukum syariat yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian, adapun ruang lingkup ijtihad yang pertama adalah, maksudnya ijtihad itu di mana sih membahasnya dalam menggunakan ijtihad itu pada wilayah mana saja. Nah, yang pertama yaitu masalah yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis tetapi belum jelas. Ruang lingkup yang pertama itu. Jadi sudah ada dalil Al-Qurannya, sudah ada dalil hadisnya, tetapi masih bersifat zonni atau belum pasti atau tidak pasti. Sehingga untuk mendapatkan ketepatan yang lebih tepat gitu ya, maka diperlukan ruang ijtihad atau metode ijtihad. Kemudian yang kedua adalah masalah tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi benar-benar tidak ada ayat ataupun hadis yang membahas tentang permasalahan itu. Kemudian yang ketiga adalah masalah yang belum disepakati oleh para ulama. Ijma, ya, yang belum disepakati oleh para ulama. Ulama di sini yang dimaksud nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, kemudian kita lanjut. Untuk melakukan ijtihad dibutuhkan beberapa syarat. Ya, tidak semua kita bisa melakukan ijtihad, hanya orang-orang tertentu saja. Yang pertama adalah menguasai ilmu alat. Ilmu alat dalam tanda petik. Apa itu ilmu alat? Yaitu paham bahasa Arab, nahunya, sorofnya, mantiknya, balagohnya, baik tata bahasanya, ya, kata kerjanya, kemudian logikanya, atau paham bagaimana seharusnya membaca, menerjemahkan, memahami Al-Quran, dan melaksanakan atau mengamalkannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dan para ulama yang bisa melakukan ijtihad itu biasanya sudah hafal Al-Quran beserta artinya, beserta tafsirnya, ya, beserta asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, memahami dan menguasai hadis dengan segala persoalannya. Jadi para ulama ini memahami hadis, banyak hadis, ribuan hadis, ya, bahkan jutaan hadis. Para ulama ini menghafal hadis tersebut. Tidak hanya itu, para ulama yang bisa melakukan ijtihad itu harus mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud. Asbabun nuzul itu adalah
sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ketika ayat itu turun, apa yang sedang terjadi? Apa yang dialami oleh umat Islam saat itu? Apa yang dialami oleh Rasulullah SAW pada saat ayat Quran itu turun? Itu namanya asbabun nuzul. Kemudian para ulama ini juga harus mengetahui asbabul wurud. Nah, asbabul wurud itu adalah sebab Rasul SAW mengucapkan itu atau melakukan itu atau menentukan itu. Kan hadis yang sesuai kita pelajari pada video sebelumnya. Hadis itu kan ucapan Rasulullah, perilaku Rasulullah, ketetapan Rasulullah. Nah, asbabul wurudnya adalah pada saat Rasulullah mengucapkan itu, apa yang sedang terjadi? Itu disebut asbabul wurud. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan hal ini dan melarang hal itu? Itu merupakan asbabul wurud. Sedang terjadi apa? Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ulama ini menguasai hal yang berkaitan dengan wawasan hukum, wawasan teknologi, wawasan hukum yang berkembang saat ini. Dan yang terakhir, yaitu menguasai filosofi Islam, makna Islam, kemudian ilmu pengetahuan, dan wawasan global. Lanjut. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis ijtihad. Ijtihad itu metodologi. Metodologi itu kan artinya cara-cara. Jadi di dalam ijtihad ada beberapa opsi cara yang bisa dilakukan. Jadi ijtihad itu metodologinya. Yang pertama adalah ijma. Apa itu ijma? Ijma itu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu permasalahan dengan cara bermusyawarah. Ijma ini itu disepakati oleh para ulama di seluruh negeri atau di dunia ini, disepakati. Ya, tidak ada ulama yang menentang kesepakatan yang telah dibuat ini, tidak ada. Contohnya apa? Contohnya yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian dibukukan sebagai mushaf. Kalau kalian pelajari tentang sejarah penulisan Al-Quran, di zaman Rasulullah itu belum ada Al-Quran yang seperti sekarang ini. Mushaf gitu ya. Utuh Qurannya itu. Akan tetapi hanya tulisan-tulisan yang ditulis di kertas atau di kain atau di kulit kambing atau di tembok-tembok rumah gitu ya. Tetapi para sahabat Rasul SAW pada masa itu hampir seluruhnya menghafal ayat-ayat Al-Quran. Maka di zaman para sahabat, ya, di masanya Umar bin Khattab mengumpulkan ayat-ayat itu. Sampai di masanya Utsman bin Affan dikumpulkan menjadi satu mushaf yang seperti sekarang kita kenal ini. Itu namanya ijma. Ya. Kemudian mengumpulkan pada buku-buku hadis-hadis Rasul. Ada kitab Sahih Al-Bukhari, ada kitab hadis riwayat Imam Ahmad. Itu kan kumpulan-kumpulan buku. Di zaman itu belum ada. Di zaman Rasulullah itu belum ada hal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas secara definisi itu menganalogikan masalah tertentu dengan masalah lain yang memiliki kesamaan sifat atau kesamaan hukum. Menganalogikan itu memposisikan antara hukum yang satu dengan hukum yang baru ini. Hukum yang satu yaitu hukum yang sudah ada dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Kemudian hukum yang baru tidak disebutkan tuh secara tersurat atau secara gamblang pada ayat yang itu. Misalnya contoh, dalam Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat ini membahas tentang larangan berkata kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Itu kan yang tertulis dalam Al-Quran. Analoginya diposisikan dengan menyakiti perasaan orang tua atau memukul orang tua atau tindakan-tindakan negatif lainnya. Jadi gini, kalau berkata saja dilarang di dalam Al-Quran, apalagi memukul orang tua, apalagi mencaci maki orang tua. Seperti itu, ya. Kias. Kemudian ada juga contoh yang lain, misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ayat ini membahas tentang bahwa minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Di sini kan dikatakan minuman keras. Nah, apa yang sama selevel dengan minuman keras yang memabukkan? Kan kata kunci memabukkan. Narkoba kah itu, narkotika, morfin, heroin, ekstasi, sabu-sabu. Ini kan tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Quran, tetapi ada ayat yang melarang bahwa minuman-minuman keras yang memabukkan tersebut itu merupakan perbuatan yang keji. Maka disamakan tuh hukumnya antara narkotika, kemudian sabu-sabu dan sejenisnya, morfin, dengan hukum yang ada di dalam larangan minum minuman keras. Kemudian satu lagi yang familiar yang perlu kalian ketahui, jenis-jenis ijtihad juga ada namanya maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini adalah penetapan suatu hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan sesuai syariat Islam. Misalnya contoh, seorang wajib menggantikan atau membayar kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Misalnya Anda membeli suatu barang, belum beli, baru megang-megang gitu kan, baru ngecek. Lah ternyata itu rusak. Apa yang kamu beli rusak. Padahal kan tidak ada kesepakatan itu. Maka kamu wajib mengganti barang tersebut. Kenapa? Karena hal itu lebih baik bagi si penjual. Kamu belum tentu jadi beli, tapi kamu sudah rusakin barang itu, walaupun memang tidak tertulis di situ kalau rusak wajib ganti. Apalagi kalau tertulis. Itu maslahah mursalah. Jadi metode yang menitik beratkan kepada titik kemanfaatannya sesuai dengan syariat Islam, artinya tidak bertentangan. Anak-anak yang berakhlakul karimah, setelah kita menguasai atau memahami setidaknya 3 metode dari ijtihad, yaitu ijma', qiyas, dan maslahah mursalah, maka sekarang kita masuk kepada hukum yang ada dalam Islam, yaitu salah satunya adalah hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum yang dikenakan kepada orang-orang yang sudah sudah balik, sudah berakal, sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya Islam balik berakal kayak seperti usia-usia kalian itu sudah termasuk. Yang pertama adalah hukum taklifi, ini ada 5. Yang pertama adalah wajib atau fardu. Nah, ini kita ketahui bersama wajib ini merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan berdosa bila mana ia tidak mengerjakan itu. Jadi berpahala bila mengerjakan, berdosa bila ditinggalkan. Apa contohnya? Salat, kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan sebagainya. Kemudian sunnah atau mandub. Jadi kamu nanti tidak
tidak boleh lagi asing mendengar kata-kata mandub ya, fardu, kemudian tahrim, karohah, al-ibahah. Ini merupakan hukum-hukum yang harus kita pahami. Dan kedua adalah sunnah atau mandub. Apa itu sunnah? Sesuatu yang bila mana dikerjakan akan mendapatkan pahala. Bila tidak dikerjakan karena sesuatu atau lain hal, ya, maka itu kita tidak mendapatkan dosa, tapi juga nggak dapetin pahala. Kalau tadi kan bila mana kita mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Nah, kalau ini mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan tidak dapat. Sunnah itu bila mana kerjakan dapat pahala, bila tidak mengerjakan tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Kemudian haram. Haram ini kebalikan dari wajib, yaitu bila mana kita meninggalkan itu kita dapat pahala, bila mana kita melakukan itu kita dapat dosa. Ya, haram tuh contohnya banyak. Misalnya membohongi orang lain, kemudian mengurangi timbangan. Ya, kalau kita jadi pedagang, kita kurangi timbangannya, kita enteng-entengin gitu kan, biar supaya kita dapat untung dan lain sebagainya. Kemudian makruh. Makruh itu perbuatan yang bila kita mengerjakan, maka kita akan tidak mendapatkan pahala. Bila kita mengerjakan tidak mendapatkan pahala. Bila kita meninggalkan perbuatan itu, kita dapat pahala. Makruh, ya. Contoh misalnya kita makan jengkol. Kalau kita tinggalkan, kita bisa dapat pahala dengan niat supaya kita ibadahnya tidak memunculkan bau mulut. Bila kita lakukan itu, kita tetap makan jengkol, kita nggak dosa, gitu. Kemudian mubah. Mubah ini sesuatu perbuatan yang boleh dikerjakan, boleh, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, boleh juga, nggak dapat pahala gitu ya. Ini hukum-hukum taklif yang harus kita pahami dan harus kita amalkan. Bila mana kita tahu hal itu haram, maka harus kita tinggalkan. Bila mana kita tahu hal itu wajib, maka kita kerjakan. Demikian anak-anakku yang berakhlakul karimah, video pembelajaran ini memang ijtihad ini bagian ilmu yang cukup menantang untuk kita pelajari, tetapi ini menjadi pengantar untuk kalian semua untuk memahami konsep ijtihad. Bila ada permasalahan atau pertanyaan yang muncul, silakan tanyakan ke Pak Andre. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.